Hey guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. Yap, hari ini kita akan mengupdate karakter favorit gue yang ada di X-Men, yaitu Gambit. Karena apa? Sekarang gue baru ngobrolin soal Gambit, karena semenjak dirilisnya X-Men 97, Gambit itu trending, cewek-cewek banyak suka di Twitter. Wah, keren banget, ganteng banget, sakit hati banget, Rose itu berkhianat, pacaran sama Magneto misalnya. Nah, kalian pasti tahu kan, buat teman-teman yang pencinta X-Men, Mutant, MCU pasti tahu kalau Gambit itu tadinya bakal dibuat film solo, film standalone. Bahkan kayaknya perencanaan mereka itu lebih duluan dibandingkan project dari Deadpool. Ujuk-ujuk tiba-tiba Deadpool duluan yang rilis sekitar tahun 2016-an. Nah, aktor yang ditunjuk jadi pemeran Gambit di X-Men adalah Channing Tatum. Dia itu ngefans banget dengan karakter Gambit. Kemudian juga asal-usul dari karakter Gambit di komik itu mirip banget dengan asal-usul dia di dunia nyata. Akhirnya dia excited banget. Tiba-tiba Fox ini ngalor ngidul, nggak jelas nasibnya gimana film dari Gambit ini. Akhirnya keburu diakuisisi oleh Disney yang berujung bahwa film Gambit solo ini dibatalkan. Gara-gara itu, Channing Tatum ini trauma berat. Dia nggak mau nonton semua film MCU yang udah hadir selama ini, termasuk Infinity War, Endgame, karena dia tuh udah kadung kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Fox, karena dia tuh udah semangat banget, udah latihan, udah menjalin chemistry dengan Gambit. Bahkan di pekan awal-awal mereka udah mulai mau berangkat syuting, tapi Fox nggak memberikan kepastian gitu. Jadi dia tidak mau nonton project-project dari MCU meskipun dia tahu filmnya keren, tapi dia trauma berat. Gue ngerti banget dia trauma berat karena udah di PHP parah ini sama Fox. Bukan salah Disney sih sebenarnya, tapi Fox-nya ini terlalu ngalor ngidul gitu. Sebenarnya ada beberapa kacamata-kacamata yang berbeda kalau gue lihat dari segi Fox dan juga dari segi Channing Tatum sendiri. Fox sendiri pasti melihat ada keraguan untuk Gambit ini karena dulu itu Channing Tatum itu dia sebagai pemeran utama, sekaligus juga dia pengen menyutradari film Gambit karena dia merasa udah tahu banget dengan karakter ini. Akhirnya dia mengajak temannya Red Caroline kalau nggak salah itu untuk sebagai produser dan sebagainya gitu. Jadi dia tetap terlibat dalam cerita, eksekusi ceritanya, tapi dia juga menjadi pemeran utama. Nah, dari sinilah Fox ini mulai ragu karena memang dua orang ini, Channing Tatum dan juga Red Caroline ini, belum ada rekam jejaknya sebagai sutradara sebelumnya. Sedangkan film yang digarap ini seorang Gambit yang di komik sendiri favorit banget. Jadi gue ngerti banget kenapa Fox selama itu bener-bener menggantung project ini. Tapi ya sebenarnya Fox juga nggak memberikan kepastian apakah film ini dibatalkan apa enggak gitu. Tapi mereka diam adem ayam aja. Bahkan si Channing Tatum menjelaskan beberapa wawancara, dia bilang bahwa mereka tuh udah siap syuting. Penulisnya pun udah ditunjuk gimana ceritanya dan tinggal pengajuan budget ke Fox. Tapi nggak ada kabar, ngegantung aja. Akhirnya mereka minggu itu, pokoknya masuk ke minggu mereka harus syuting, berangkat ke studio, dan itu mereka udah siap-siap. Akhirnya diakuisisi lah sama Disney, nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi akhirnya Channing Tatum bener-bener trauma sampai detik ini. Langkah apa yang harus diambil oleh Disney? Menurut gue, Gambit dengan rilisnya X-Men 97 itu trending di mana-mana, disukai orang dengan karakternya yang bisa memanipulasi kartu-kartu itu. Channing Tatum ini masih sangat cocok memerankan Gambit menurut gue gitu. Jadi Disney, Marvel itu tetap menurut gue harus mengambil aktor sekelas Channing Tatum ini untuk memerankan Gambit karena dia logat-logat daerahnya dan mirip kayak di komik. Dia itu udah tahu banget karakternya, sehingga kalau ada karakter ataupun aktor lain yang memerankan Gambit, tentu saja fans itu agak sedikit miris dan juga sedih sama Channing Tatum. Nah, menurut gue itu sih langkah Disney dan Marvel kalau mereka memang benar-benar nanti mungkin udah masuk ke fase Mutant Saga. Gambitnya harus dibuat sih. Nggak mesti harus Mutant Saga sih. Menurut gue mulai sekarang mereka tuh harus menjajaki bahwa dengan tenarnya Gambit di mana-mana, dengan hubungan dengan Rose juga, jadi udah mulailah, apalagi skrip-skrip awal udah ada, jadi mereka tinggal merevisi aja apa yang harus diubah. Channing Tatum itu bahkan udah dimasukin ke acara Comic Con oleh Fox, berjejer sama para mutant. Dia pakai baju-baju Gambit di situ dan itu nyesek banget sih kalau nggak jadi gitu ya. Gue sih sedih gitu ya. Sebenarnya berita ini udah lama ya, dia trauma itu sekitar tahun 2022 dia ngasih keterangan bahwa dia nggak mau nonton film Marvel lah. Sampai detik ini ada beberapa wawancara terbaru yang gue baca di beberapa artikel kalau Channing Tatum diwawancara, apakah kamu masih mau memerankan Gambit? Dia bilang masih sangat mau kalau gue diberikan kesempatan. Jadi Disney, Marvel, tolong dong, ini Gambit harus benar-benar
dibuat film solonya dengan Channing Tatum sebagai aktornya. Dan dia juga sempat bilang bahwa dia nggak akan mau lagi jadi produser atau jadi sutradara karena itu terlalu egois menurut dia. Jadi next kalau memang dia ditunjuk lagi menjadi Gambit, dia akan menjadi pure sebagai aktor dan menyerahkan ceritanya kepada sang sutradara juga penulis. Jadi udah legowo, kita udah nemukan solusi dari Gambit ini, karena Gambit itu keren banget guys. Kemunculannya di film Wolverine sendiri itu meskipun agak sedikit mengecewakan dengan perannya cuman cameo sedikit banget kayak gitu, bahkan kalah dengan mudah, itu sangat mengecewakan. Jadi waktunya sekarang mereka untuk membuat counter attack gitu, comeback untuk karakter Gambit ini di project terbaru dari Disney. Selipkanlah mungkin di Multiverse Saga ini atau di project selanjutnya yang stand alone lah di awal-awal mungkin. Jadi gue berharap banget bahwa Gambit ini tetap digarap oleh Disney guys. Buat teman-teman yang belum tahu dengan karakter Gambit, Gambit ini adalah salah satu karakter yang ada di komik X-Men dan juga sempat hadir di live action X-Men versi Fox. Gambit ini adalah karakter unik yang dapat mengendalikan dan juga memanipulasi energi kinetik murni, yang lebih dikenal dengan kemampuan melempar kartu yang sangat terampil dan juga menyeramkan. Satu-satunya penampilan live action dari Gambit ini pernah kita lihat di film X-Men Origins 2009 Wolverine. Di sana dia muncul sekilas doang. Rencananya film Gambit ini akan dibuat R-rated sama banget persis kayak Deadpool, dan itulah salah satu yang membuat channel 1 Mini trauma karena Deadpool melesat parah, tenar banget gitu ya. Nah, rencana awalnya memang film solo dari Gambit ini sama kayak Deadpool, memiliki rating R-rated, dewasa, berdarah-darah, banyak tebas-menebasnya, dan Channing Tatum gue paham dia trauma karena dia melihat ketenaran dari Deadpool pertama, kedua, dan sekarang dipunyai Disney jadi kayak Marvel Jesus-nya gitu, kayak bener-bener tenar. Dia makin kayak waduh, nyesek banget gue gitu. Padahal kalau ini lanjut, si Gambit ini bisa jadi Gambit juga bakal menjadi karakter favorit semua orang yang bisa aja menjadi project inti dari Marvel Cinematic Universe detik ini, sama kayak Deadpool. Karena Gambit mau tidak mau juga karakternya keren banget. Gue suka dari Gambit itu gimana ya? Penampilannya. Nggak kayak superhero lain yang harus pakai baju suit yang superhero, ketat, merah, misalnya kayak pink, harus pakai baju besi, helm Magneto. Enggak, dia cuman pakai gaya-gaya orang biasa dengan gaya nyentriknya. Dia fashionable banget gitu. Gue suka banget dengan gaya seperti itu. Tapi dia bisa memainkan kartunya menjadi sebuah senjata. Jadi dia nggak butuh lah kayak suit-suit kayak gitu. Jadi kalau dibuat film, gue senang mereka lebih mengulik origin story dari Gambit yang sesungguhnya, yang nggak banyak orang tahu. Bagaimana asal-usulnya dapat kekuatan, kemudian juga bagaimana kok bisa se-fashionable itu, bagaimana dia bisa menang gitu. Nah, itu menarik banget gitu ya. Jangan-jangan pas waktu kita bahas ini, justru Marvel selangkah lebih maju dari pemikiran kita. Jangan-jangan mereka sudah bakal menyelipkan Gambit di film Deadpool ketiga. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang di salah satu adegan di teaser trailer Deadpool ketiga, itu ada Patch ataupun Wolverine yang pakai jas putih, itu kan lagi duduk di ruang kasino. Itu gue duga dia ada di Madripoor. Ada satu sosok di depan Patch ini yang seolah-olah dihalangi guys. Nah, kalau kita lihat dari meja kasino, mereka main kartu, sosok itu lebih menjurus ke karakter Gambit. Jangan-jangan Channing Tatum juga sudah direkrut oleh Marvel untuk masuk ke project Deadpool ini. Kecurigaan kita sangat besar, jangan-jangan Marvel dengan Ryan Reynolds yang ikut campur dalam cerita Deadpool ketiga ini, dia menginginkan Channing Tatum sebagai Gambit, sebagai kayak fan service, memuaskan penonton dengan kekecewaan Gambit di versi Fox nggak jadi dibuat. Kecurigaan kita sebenarnya mendasar karena memang dari film Deadpool ini ada banyak banget isu dia akan memunculkan karakter-karakter yang kurang screen time-nya di film-film masa lalu sehingga diperbaiki oleh Deadpool, kayak salah satunya Elektra. Ada banyak sekali karakter-karakter baru yang bakal muncul menjadi cameo di sini. Jadi kita akan lihat, salah satunya kecurigaan gue adalah Channing Tatum akan hadir di Deadpool ketiga. Jelas itu baru teori, tapi kalau memang beneran ini adalah langkah awal film solo dari Gambit yang kemungkinan besar bisa sesukses film Deadpool. Meskipun memang tidak sekeren Deadpool dalam multiverse ataupun variant, tapi Gambit itu punya fans tersendiri guys. Dia tuh bahkan belum dijadikan film aja, fansnya udah banyak banget Gambit. Jadi gue berharap banget bahwa jangan-jangan orang yang di hadapan Patch itu memang beneran Gambit. Nah, ngomongin film solo Gambit yang jadi dibuat, memang sempat dibocorkan bahwa ceritanya itu akan berfokus ke origin story dari Gambit, tapi ada kisah romantis antara Gambit dengan kekasihnya yaitu Belladonna. Sejauh ini memang simpel, tapi mudah-mudahan dengan ceritanya yang mungkin ditulis ulang, itu akan lebih kompleks lagi dan kita akan melihat bahwa dibuat overpower lah
si Gambit. Jangan dilemahkan kayak di X-Men Origin 2009 gitu. Jadi kita berharap banget bahwa Channing Tatum tetap memerankan Gambit. Nah, sejauh ini hanya itu saja update kita terkait dengan X-Men 97 dan juga Gambit. Lagi-lagi Gambit ini perlu banget untuk kalian dorong agar Marvel lebih aware, karena ini menjanjikan banget projectnya dibandingkan beberapa project yang mungkin nggak terlalu penting di Marvel Cinematic Universe. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.